Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Ayu Pranesti, NIM 81141418014, Azna Fadila Zain, NIM 81114180117, Devanda Prastio, NIM 81114180119, Meita Agustin, NIM 81114180121, Arsita Dewi Fatasya, NIM 81114180123, Noviana Dwi Utami, NIM 811141805, Dasri, NIM 811141837, dan Judit Prima Hapsari, NIM 81114180448. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kode etik dalam polisi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dasri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait etika profesi hukum, di mana etika profesi hukum ini sama halnya dengan kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hukum di Indonesia merupakan norma etik profesi yang harus dihormati dan dipedomani oleh para setiap anggotanya atau asosiasinya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kode etik profesi sebagai norma etik profesi mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik, nilai-nilai moral, dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya. Perlunya kode etik profesi bagi suatu bidang kelompok kerja profesi tertentu dikarenakan agar wibawa profesi tetap terjaga dari unsur kepercayaan masyarakat yang melekat pada oknum pengemban atau pekerja profesi. Mengapa demikian? Oleh karena masyarakat sangat mengharapkan dapat dilayani dengan baik, adil, dan jujur, cepat, baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan nilai-nilai etis, moral, kejujuran, dan nilai-nilai hukum dan keadilan. Salah satu bidang kelompok kerja profesi yang populer di masyarakat adalah bidang kelompok kerja profesi hukum. Salah satunya profesi polisi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kode etik profesi. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam etika profesi yaitu 1. Prinsip tanggung jawab, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip otonomi, 4. Prinsip integralitas moral. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, selanjutnya mengenai profesi polisi. Apa yang dimaksud polisi di sini yaitu suatu badan pemerintahan yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam lingkungan hukum atau pengadilan polisi, bertugas sebagai penyidik. Peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Yang pertama,
ada penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat. Nah, untuk etika profesi polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai pedoman hidup Polri dan sekarang menjadi kode etik profesi polisi. Dalam mengemban tugasnya, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menerapkan dan menjiwai etika profesi polisi dalam berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin pasal 14 ayat 2 PP nomor 2 tahun 2003. Jadi ketika seorang polisi melakukan tindakan pidana terhadap warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian mengenai kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofil yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup yang pertama yaitu etika kenegaraan, yang kedua etika kelembagaan, yang ketiga etika kemasyarakat, dan yang terakhir etika kepribadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, fungsi kode etik polisi. Kode etik profesi Polri berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas atau amanah profesinya dan sebagai pedoman agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisiannya tersebut. Kode etik profesi Polri berlandaskan dari nilai-nilai Tribrata seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Selain itu juga, kode etik kepolisian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk yang pertama, mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Yang kedua, mencapai sukses penugasan. Yang ketiga, membina kebersamaan kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern yang bersih dan berwibawa, dihargai dan cintai masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya mengenai peranan kode etik polisi dalam upaya penegakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum di suatu negara, polisi merupakan salah satu aktornya. Polisi adalah lembaga hukum yang mewakili pemerintah. Dikarenakan melalui penegakan hukum ini, persoalan yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaiannya. Negara dan masyarakat tidak menginginkan kehadiran penyelenggara profesi hukum yang tidak memiliki sikap etis dan yuridis. Sebab kekosongan sikap etis dan yuridis ini akan mengakibatkan mundurnya berbagai masalah sosial yang memprihatinkan dan mengancam tatanan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Kode etik polisi merupakan bagian yang integral dalam mengatur perilaku polisi dalam penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Kode etik ini digunakan sebagai pembimbing perilaku anggota polisi atau Polri
dalam menjalankan profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota polisi tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya. Karena sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Efektivitas kode etik polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan profesional. Aspek substansi hukum kode etik profesi Polri masih memiliki kelemahan yang utamanya masih belum tegasnya rumusan unsur-unsur dalam pasal yang masih dalam bentuk norma karbur, serta tumpang tindih dengan aturan lain yaitu peraturan disiplin anggota Polri dan ketentuan pidana. Aspek struktur hukum dalam penegakan kode etik profesi Polri juga masih memiliki kelemahan yang utamanya terkait dengan sumber daya manusia yang masih rendah serta kedudukan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tidak independen, masih bersifat ad hoc dan sangat rentan dengan intervensi. Sedangkan aspek kultur hukum bahwa akibat dari kelemahan dari segi substansi serta struktur hukum penegakan kode etik profesi Polri menyebabkan penegakan kode etik profesi Polri sebagai aturan internal Polri kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap anggota Polri yang diproses sebagai terduga pelanggar kode etik profesi Polri. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap sistem penegakan hukum. Internal itu bahkan berpotensi terjadi kesewenang-wenangan terhadap anggota Polri, sehingga kesadaran serta ketaatan hukum anggota Polri terhadap kode etik profesi Polri cenderung menurun yang secara psikologis dapat mempengaruhi profesionalisme kinerja anggota Polri di lapangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah semua yang dijelaskan oleh teman-teman saya akan menyimpulkan yang pertama, etika profesi atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu profesor yang saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dan faktor masyarakat. Nah, dalam hal ini anggota polisi sebagai objek dari penegakan hukum kode etik profesi polisi dan faktor kebudayaan dalam organisasi polisi merupakan masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukurnya adalah efektivitas penegakan hukum kode etik profesi polisi itu sendiri. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.